Salam sigap dan shalom. Dirgahayu NKRI ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka, merdeka. Renungan kita pada pagi hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, berjudul Saya Mengakui, Engkau Mengampuni. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Saya Mengakui, Engkau Mengampuni. Dikarenakan, saya mengakui, Engkau mengampuni. Agar supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk dapat mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa berkata seperti Daud, saya mengakui, Engkau mengampuni. Bila mana kita percaya dan bersandar pada jasa-jasa Yesus sepenuhnya sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Kita harus percaya akan janji yang jelas itu dan tidak menerima perasaan untuk iman. Bila kita percaya kepada Allah sepenuhnya, bila kita bersandar pada jasa-jasa Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima segala pertolongan yang kita rindukan. Kedua, seseorang bisa berkata seperti Daud, saya mengakui, Engkau mengampuni. Bila mana pengaruh Roh Kudus telah meyakinkannya soal dosa dan rahmat Allah yang menjadikan hati itu menyesal untuk mendapat pengampunan. Pertobatan, juga keampunan, adalah pemberian Allah melalui Kristus. Oleh pengaruh Roh Sucilah, kita diyakinkan dari dosa dan merasakan perlunya pengampunan. Tidak seorang pun kecuali yang menyesal dapat pengampunan, tetapi hanya rahmat Allah menjadikan hati itu menyesal. Ia mengetahui benar-benar segala kelemahan kita, dan Ia akan menolong kita. Ketiga, seseorang bisa berkata seperti Daud, saya mengakui, Engkau mengampuni. Bila mana kita membiarkan Roh Allah bekerja dalam diri kita untuk menyatakan kebenaran yang akan mengampuni dosa kita. Kita harus bekerja dalam cara yang berbeda dan merancang metode yang berbeda, dan membiarkan Allah bekerja dalam kita untuk menyatakan kebenaran dan Dia sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Keempat, seseorang bisa berkata seperti Daud, saya mengakui, Engkau mengampuni, bila mana kita bertobat dan datang kepada Yesus dengan hati yang penuh penyesalan. Allah tidak menolak kita karena dosa-dosa kita. Kita mungkin berbuat kesalahan dan mendukakan Roh-Nya. Tetapi bila kita bertobat dan datang kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan, Ia tidak akan menolak kita. Ada halangan yang harus dikeluarkan. Perasaan-perasaan yang salah telah disimpan dalam hati, dan ada kesombongan, merasa diri sudah cukup, kurang sabar, dan persungutan. Segala perkara ini memisahkan kita dari Allah. Dosa-dosa harus diakui. Harus ada pekerjaan rahmat yang lebih besar di dalam hati. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.